Baik, mahasiswa semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam membuat RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebagaimana kita tahu, RPP adalah salah satu syarat wajib bagi guru yang harus mereka lengkapi sebelum mereka mengajar. Begitu juga dengan mahasiswa PLP 2 nanti ketika mereka mau mengajar, mereka disyaratkan untuk membuat RPP terlebih dahulu, sehingga bagian ini ya, kelengkapan RPP itu menjadi hal yang penting ya, bagi mahasiswa. Baik, jadi kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat RPP. Nah, pada postingan sebelumnya saya sudah membagikan format RPP. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membuatnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan satu persatu secara ringkas tentang bagaimana mengisinya. Nah, baik, jadi yang pertama untuk cover ya. Jadi untuk cover sepertinya tidak ada persoalan karena cukup mudah ya. Jadi yang pertama ini logo, kemudian tulisan RPP, kemudian materi yang akan kalian ajarkan itu apa, kemudian identitas. Nah, untuk identitas sepertinya tidak ada masalah. Jadi tinggal kalian isi mata pelajaran kalian apa, kelas berapa, kemudian semesternya ganjil atau genap ya. Kemudian materi pokoknya itu apa, dan kemudian alokasi waktunya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa satu buah RPP itu dibuat untuk satu materi pokok. Ya. Jadi dalam satu materi pokok bisa saja terjadi dalam beberapa kali pertemuan. Nah, oleh sebab itu satu RPP itu bisa saja digunakan untuk beberapa kali pertemuan, tergantung materi pokok yang kalian laksanakan nanti. Begitu. Nah, kebetulan untuk RPP ini kita menulisnya 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Baik, selanjutnya ini penyelenggaranya, institusi yang menaunginya yaitu pemerintah provinsi dan dinas pendidikan. Nah, kemudian di sini kita tulis nama sekolahnya ya, dan tahunnya tentu saja. Baik, kita lanjut ke bagian isinya. Nah, untuk isi itu juga mudah saja. Bagian pertama itu kita tinggal mengisi identitas ya, seperti di atas tadi. Itu tidak ada persoalan ya, sama saja. Baik, selanjutnya bagian A yaitu kompetensi inti. Nah, apa yang kita tulis dalam kompetensi inti? Kompetensi inti itu berisi 4 poin utama ya. Yang dalam kurikulum 2013 itu dikenal dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1 itu adalah kompetensi sikap ya. KI 1 dan KI 2 itu adalah kompetensi sikap. Nah, jadi terbagi jadi 2. KI 1 itu sikap spiritual dan KI 2 itu sikap sosial. Nah, kemudian KI 3-nya itu pengetahuan dan KI 4-nya itu keterampilan. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkan kompetensi inti? Materi ini ya, bagian ini itu tentu tidak kita tulis ya. Kita mengambilnya dari kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Kalian bisa mendapatkan ini di silabus ya. Oke, misalnya di sini kita buka silabus. Nah, ini silabus mata pelajaran ya. Kebetulan ini bahasa Indonesia. Nah, tinggal kita cari, ada beberapa materi. Nah, kita cari aja kompetensi inti. Nah, di sini sudah tersedia ya. Untuk kelas 10, KI 1, KI 2-nya sampai KI 4-nya sudah ada. Nah, gitu. Begitu juga kelas 11 dan kelas 12. Nah, kalian tinggal mengambilnya saja. Nah, misalnya ini KI 1. Nah, kalau kita lihat sama ya. Nah, gitu.
Jadi kalian tinggal isi KI 1-nya apa, kemudian KI 2-nya apa, dan kemudian KI 3-nya pengetahuan apa, dan KI 4 itu keterampilan apa. Baik, cukup mudah ya untuk kompetensi inti. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar ya, itu adalah turunan dari KI 3 dan KI 4. Jadi, dari mana kita dapat kompetensi dasar? Seperti tadi sama, kita mendapatkannya dari silabus ya, kita tidak membuat sendiri. Nah, misalnya kita cari di sini kompetensi dasar. Nah, jadi misalnya ini kompetensi dasar kelas 10. Nah, dia sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Nah, begitu. 3.1, 4.1, 3.2, 4.2. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu Anda pahami bahwa kompetensi 3 dan 4 ini dia selalu berdampingan. Jadi misalnya kalau Anda itu mengambil materi 3.1, maka pasangannya tentu adalah 4.1. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kalau Anda misalnya mengambil materi itu 3.4, maka pasangannya itu adalah 4.4. Ya. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal tuliskan saja mengambil dari silabus. Nah, setelah kompetensi dasar, ya, Anda tinggal menuliskan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, dari mana ini ya? Untuk materi ini, kalian tidak mengambil, tapi kalian membuatnya sendiri. Ya. Jadi, ini tergantung dari gurunya. Apa isinya? Jadi materinya ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Jadi misalnya begini. Kalau 3.1 isinya adalah memahami struktur dan kaidah teks, baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, jadi itu kan sifatnya masih sangat abstrak ya. Jadi kita perlu mengkonkretkannya dalam bentuk indikator. Bagaimana siswa bisa memahami struktur? Dari mana kita tahu siswa bisa memahami struktur dan kaidah teks? Nah, kita jabarkan ya. Jadi misalnya seperti ini. Siswa bisa memahami struktur bila siswa bisa menjelaskan isi teksnya, bisa menentukan strukturnya, bisa menentukan kaidahnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga kompetensi keterampilannya juga demikian. Nah, itu jumlahnya tidak tentu ya, jadi tergantung dari gurunya. Oke, gitu ya. Baik, cukup jelas untuk kompetensi dasar dan indikator. Nah, baru kemudian selanjutnya tujuan. Nah, dari mana kita dapat tujuan? Untuk tujuan itu kita memaparkan kembali dari KI 1, KI 2, dan indikator dari KI 3 dan KI 4. Ya, jadi misalnya ini 1. Ini adalah penjabaran dari KI 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, itu dalam tujuan dijabarkan ya. Nah, begitu juga KI 2-nya. Nah, begitu juga yang ini. Nah, ini adalah penjabaran dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini menjelaskan isi teks dan kita jabarkan lagi seperti ini. Nah, gitu ya, seperti itu. Baru kemudian materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran itu adalah materi-materi apa yang akan kita ajarkan ke siswa dalam pertemuan itu. Nah, untuk materi yang perlu kita pahami bahwa materi tersebut hanya garis besarnya saja. Jadi tidak perlu ditulis keseluruhan isi materi, pengertian yang kita akan ajarkan ya. Cukup garis besarnya saja. Nah, kemudian untuk metode itu adalah tentang cara Anda mengajar ya. Metode pembelajaran apa yang Anda gunakan. Apakah misalnya tanya jawab, diskusi, penugasan, atau presentasi kelompok.
Baik, selanjutnya kemudian media pembelajaran itu berkaitan dengan media apa saja yang akan Anda gunakan ketika mengajar. Misalnya proyektor, misalnya gambar, foto, clipping, misalnya, dan seterusnya. Tapi yang perlu kalian pahami, media pembelajaran ini hanya tuliskan yang memang kalian gunakan. Misalnya kalian waktu mengajar menggunakan proyektor, maka memang tulislah proyektor. Tapi kalau ketika kalian ngajar tidak pakai proyektor, ya jangan ditulis proyektornya. Baik, begitu ya. Nah, selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar itu berisi tentang dari mana saja materi-materi yang kalian ambil. Jadi misalnya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi cara penulisannya itu singkat saja. Jadi tuliskan nama sumbernya, nama penulisnya, misalnya kalau dia dari buku, kemudian tahunnya, kemudian judulnya, kemudian kota terbitnya dan penerbitnya. Nah, baru kemudian langkah-langkah ya yang merupakan inti dari RPP kita. Nah, untuk langkah dia terdiri dari 3 kolom. Ya, jadi yang pertama langkah-langkah. Nah, langkah-langkah kita bagi jadi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ketiganya itu kita tulis alokasi waktunya. Kalau misalnya kalian itu 90 menit, nah berapa alokasi waktunya untuk pendahuluan? Untuk inti berapa menit, dan untuk penutup itu berapa menit? Tuliskan. Kemudian kalian tulis deskripsi kegiatannya. Jadi kegiatan pendahuluan itu apa saja, ya tuliskan. Misalnya guru mengucapkan salam, menyanyikan lagu, dan seterusnya. Dan kegiatan inti, nah kalian tuliskan secara bertahap apa saja yang akan kalian lakukan nanti. Baru kemudian penutup. Ya. Nah baik, itu ya untuk kegiatan. Nah kemudian yang terakhir itu adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk penilaian dia harus mencakup 3 bagian ya, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi inti ya. Kalau sikap itu KI1 dan KI2, pengetahuan itu KI3, keterampilan itu KI4. Nah, bagaimana Anda mengambil nilai dari 3 tersebut? Nah, kalau di sini contohnya, kalau sikap itu kita ambil dari observasi, pengetahuan itu dari tes tertulis, penilaian keterampilan itu dari penugasan. Nah, kemudian Anda tulis bentuknya. Kalau observasi itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau di sini contohnya dengan menggunakan lembar pengamatan ya. Kalau tes tertulis bagaimana? Nah, kalau ini lembar kerja ya. Kalau penugasan, nah ini lembar kerja juga. Nah, kemudian tuliskan kalau misalnya ada instrumen penilaiannya. Nah, kemudian ini bila ada ya, remedial dan pengayaan. Remedial itu bagi mereka yang di bawah KKM nilainya. Kalau pengayaan itu bagi mereka yang nilainya di atas KKM. Kemudian yang terakhir kalian tulis lembar pengesahannya. Ya, jadi tanda tangan pihak yang menyetujui. Jadi di sini tuliskan namanya, nama tempatnya, tanggalnya, tahun. Kemudian tulis di sini kepala sekolahnya, nama, NIP, kemudian gurunya, yaitu Anda, dan NPM Anda. Nah, baik. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan tentang pembuatan RPP. Jadi, pelajari, kemudian coba Anda rancang sendiri RPP Anda, karena RPP adalah bagian yang penting dan bagian yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.